Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadul istighfar sama asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Syami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ihram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhur ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sambur
azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna yufir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyib wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribna an-syarri ba'idna wal qurba roja'una akhiran linnal munah balik maqasida wa'di hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna ke-86. Al-Muqsitu yang Maha Adil. Al-Muqsitu yang Maha Adil adalah Allah Subhanahu wa taala menuntut keadilan untuk pihak yang mendapat perlakuan buruk dari pihak yang memberikan perlakuan buruk. Kesempurnaannya terletak pada pengaitan kepuasan pelaku kedoliman yang merupakan hasil dari kejahatan dengan kepuasan orang yang didolimi. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Muqsitu yang Maha Adil. Jadi kita merenung untuk umat manusia. Luar biasa Allah mengadili umat manusia. Allah menciptakan alam semesta ini sempurna untuk manusia, kehidupan dunia ini. Diciptakannya matahari, diciptakannya bulan, diciptakannya bumi, diciptakannya langit, diciptakannya bintang-bintang, diciptakannya laut, semua memberikan kemanfaatan bagi manusia. Belum lagi diciptakannya bermacam-macam buah-buahan, bermacam-macam sayur-sayuran, bermacam-macam hewan, bermacam-macam ikan yang ada di laut. Sehingga saya baca di kitab tafsir
Ibnu Katsir itu diceritakan malaikat itu bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau ciptakan Bani Adam itu menikmati buah-buahan yang begitu banyak, menikmati begitu banyak bermacam-macam ikan, menikmati bermacam-macam sayuran. Sementara saya itu tidak menikmati apa-apa." Ini malaikat, jadi seolah-olah itu agak protes. Kenapa kok Bani Adam yang malaikat tidak ada, yang makan melon itu tidak ada, hanya manusia. Dan hewan-hewan pun diciptakan untuk manusia. Betapa sempurnanya Allah. Hewan yang begitu besar Pak Yudi, kerbau, sapi, tapi tunduk pada manusia, disembelih, dimakan dagingnya. Sempurna Allah menciptakan kenikmatan-kenikmatan kehidupan di dunia ini bagi umat manusia. Lalu Allah mengutus, di mana utusan itu untuk memberikan tahu kepada umat manusia, memberikan nasihat pada manusia. Yang pertama, utusan para rasul itu diutus untuk menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya, sementara. Dan Allah menciptakan kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ini berulang-ulang disampaikan para rasul, bahwa akhir dari kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi, tidak berakhir. Setelah Rasul tidak ada, dilanjutkan para sahabat. Sahabat tidak ada, dilanjutkan para tabi'in. Tabi'in tidak ada, dilanjutkan tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tidak ada, dilanjutkan para ulama. Ulama adalah pewaris para rasul. Luar biasa nih, Allah menciptakan, menggiring manusia agar manusia itu memperoleh kehidupan yang bahagia untuk selama-lamanya. Terus para ulama itu walaupun toh tidak menerima amplop, sekarang kan baru rame, jadi kiai menerima amplop, loh orang itu kok ya ndak paham. Para kiai, para guru ngaji itu bayarannya berapa Pak Yudi? Luar biasa. Dulu saya ngaji alif batak sak itu ndak pernah bayar sama guru ini. Paling kemisan itu loh. Sama kadang-kadang suruh bawa minyak tanah karena untuk lampunya. Itu guru saya benar-benar ikhlas, tidak menuntut saya harus digaji sekian. Nah kalau ada kiai pondok pesantren yang membuat tanahnya diwakafkan, itu Pak Haji Dawi ya, diwakafkan lalu dibangun, lalu masyarakat bergotong royong, lalu ketika orang silaturahim salaman memberikan, itu ndak imbang dengan apa yang jerih payah para kiai yang punya pondok pesantren, tiap malam bangun malam mendoakan santri-santrinya. Lah orang kok ndak melihat itunya. Kalau di Pondok Lirboyo kiainya punya mobil mewah, loh itu memang Pak kiainya sebelum bikin pondok itu sudah kaya raya, tanahnya luar biasa. Sehingga kalau sekarang baru rame memojokkan para kiai ini, ya yang namanya orang tidak senang itu ya apik. Oh ya Pak Judawi ini sudah berusaha maksimal, tapi ya tidak seluruhnya jamaah bisa menerima. Itu yang namanya kehidupan dunia itu ya mesti ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi ketika
Allah sudah menyempurnakan, menggiring manusia untuk memperoleh kehidupan yang bahagia besok di akhirat yang namanya di surga. Lalu sudah diciptakannya nikmat begitu besar. Ada orang juru nasihat yang mengarahkan, ada orang kok tidak mengikuti juru nasihat yang Allah utus, bahwa Allah itu menggiring dengan adanya perintah dan larangan. Dan itu pun Allah memberikan kitab suci Al-Quran, di mana di dalam kitab suci Al-Quran itu dijelaskan secara gamblang bahwa orang yang mengikuti Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, besok akan disediakan satu kehidupan yang bahagia di surga. Dan di surga itu disediakan buah-buahan, disediakan berbagai macam makanan, disediakan rumah yang begitu banyak, dan banyak-banyak kenikmatan diurai di dalam kitab suci Al-Quran itu. Di surat Ar-Rahman itu coba kita baca berulang-ulang, di surat Al-Waqiah kita baca berulang-ulang. Di situ Allah menerangkan pada kita bahwa besok ada satu tempat di mana tempat itu penuh dengan, tidak hanya itu, imbang Pak Yudi, tidak hanya menerangkan yang enak-enak, yang tidak enak pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang tidak melaksanakan perintahnya, yang tidak menjauhi larangannya, besok akan ditempatkan di neraka, di mana di neraka diciptakannya orang itu kehausan, minta minum, tapi tidak ada minuman air yang seperti kita di dunia ini. Adanya minuman yang begitu panas, tapi karena saking hausnya, sekalipun panas 100 derajat tetap diminum. Ketika dia minum, hausnya tidak hilang, perutnya rontok. Ketika dia lapar, mencari makanan kesana kemari, tidak ada nasi gandul, tidak ada bakso. Adanya buah-buahan yang nama yakum, di mana kalau dimakan berduri, dan itu diceritakan di dalam surat Al-Waqiah. Lalu kalau ada orang besok itu dia masuk neraka, itu bukan Allah menganiaya hambanya, itu salahnya sendiri. Ya Pak Judawi ya, kan sudah diberi umur yang begitu panjang, diberi pikiran untuk bisa memilah akibat orang yang taat dan akibat orang yang tidak taat. Pikiran itu sudah menerima. Jadi Allah Maha Adil. Allah itu tidak menganiaya orang yang di neraka, itu tidak. Kalau orang di neraka, kenapa kamu masuk neraka? Saya dianiaya oleh Allah. Allah itu tidak adil, tidak bisa, tidak ada alasan seperti itu. Jadi orang-orang yang di neraka itu Pak Yudi, itu di dalam Al-Quran diceritakan, ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka, loh kamu kok bisa masuk neraka? Apa dulu waktu kamu di dunia itu tidak ada orang yang mengajak kamu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah? Jawabnya apa? Ada. Dia tidak mungkin mengelak, tidak ada. Ada. Di Masjid Al-Hikmah itu tiap Senin dan Jumat ada taklim di mana ustadznya itu tidak menerima amplop. Sukarela mengajak orang untuk sadar dan menyadari bahwa akhir hidup ini itu, akhir kehidupan dunia itu ada kehidupan yang ada dan berulang-ulang. Tidak hanya Senin dan Jumat. Setiap malam Sabtu ada Gus Imam. Ditambah lagi ada Pak Mustamir. Ditambah lagi ada Ustadz. Siapa Pak? Oke. Belum lagi setiap Jumat
Ada beberapa khotib, ada Gus Ihsan, ada Pak Haji Fahrul Razi, banyak sekali. Tapi saya itu tidak mengikuti. Oh ya salahmu dewe. Salahmu dewe. Kowe dikai umur sampai 70 tahun kok ya ora gelem salat. Saiki rasakno. Terus gembar-gembor, ya Allah, saya ingin kembali lagi ke dunia. Saya ingin melaksanakan sholat. Saya ingin berpuasa. Sampaikan pada malaikat, wis tak kandhake Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kondo, wis ora no balik ning donya. Wis keputusane Gusti Allah, nak wong mati ki ora bakal balik. Maka dengan mengkaji Asmaul Husna, Al-Muqsitu, Allah yang Maha Adil, Allah tidak menganiaya hambanya yang disiksa. Kalau hamba seorang itu disiksa karena salahnya sendiri, bukan salahnya Allah. Karena Allah sudah memberikan sarana yang begitu banyak. Ya Pak Yudi ya, katanya lapar sudah disediakan makanan, katanya sakit sudah disediakan obat. Tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu ringan. Ringan. Bangun malam jam 4 kita ke masjid sholat. Itu hampir setiap orang yang sehat pasti bisa Pak Yudi. Kalau tidak bisa itu karena malas. Ya Pak Haji. Orang yang sehat datang ke masjid dan itu tidak mau ganggu pekerjaan kita. Wong jam 4 itu belum jam kerja. Kalau sholat duhur pun itu tepat. Kita sudah dari jam 8 sampai jam 12 bekerja, katakanlah tukang bangunan, jam 12 itu sudah saatnya untuk istirahat. Nah, itu ambil wudhu paling 10 menit bisa. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah karena beratnya itu tidak ada alasan. Begitu juga puasa Ramadan. Tidak ada orang puasa Ramadan lalu mati, itu tidak ada Pak Juta. Itu sesuai dengan kemampuan manusia. Lalu yang lebih penting lagi bahwa Allah itu akan menegakkan keadilan. Keadilan bagi orang-orang yang didolimi. Dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah ada orang datang ke tempat saya, Pak Haji, saya mau punya gawe, tolong dibantu. Berapa? Ya enggak usah banyak-banyak, 50 juta, misalkan begitu. Untuk persiapan pernikahan anak saya. Lalu saya utangi. Nanti setelah gawe itu saya dapat sumbangan, nanti bisa saya kembalikan. Ya tidak lama, paling 2 minggu saya kembalikan. Saya utangi. Lalu setelah 2 minggu saya tanya, loh, katanya 2 minggu mau mengembalikan, kok tidak dikembalikan? Wah Pak Haji, nasib. Lah kenapa nasib? Pas acara itu hujan deras, enggak ada tamu. Bobor. Orang yang saya undang karena hujan terus dari pagi sampai malam sehingga tamunya itu enggak pada datang. Hari lainnya, wah biasa toh Pak Haji kalau acara pas itu enggak datang ya tidak ada harapan lagi kalau datang. Kalau toh datang itu paling beberapa orang. Sehingga mohon maaf Pak Haji, saya tidak bisa mengembalikan. Lah terus kapan? Ya nanti kalau ada rezeki. Nah ini kan sudah persoalan tersendiri. Mau diikhlaskan 50 juta, tidak diikhlaskan. Kok ngenteni ada rezeki. Itu misalnya kejadian tahun 85. Lalu sekarang tahun 2025, 50 juta pada waktu 85 dengan 50 juta pada saat
Sekarang tahun 85 itu angsuran di Tlogosari itu kalau tidak salah 30.000, Pak. Nah di sini berapa Pak tahun itu? Angsuran berapa pada waktu itu? Tahun berapa Pak? 80 itu berapa angsurannya? Berapa? 80.000. Kalau 50 juta kan sudah buat ngangsur berulang-ulang. Lalu tahun 2025 orangnya datang ke tempat saya, dia menjual tanah, mengembalikan. Ini Pak Haji, dulu saya pernah hutang tahun 85 50 juta. Sekarang saya kembalikan 50 juta. Ini adil enggak Pak? Uang 50 juta tahun 85 dengan 2025. Tapi orang tetap ngotot, ya tetap saya kembalikan 50 juta, enggak bisa Pak. Dalam hati saya, wah, yo lumayan dikembalikan 50 juta daripada tidak sama sekali. Tapi uang 50 juta zaman dulu dengan sekarang beda. Nanti Allah akan mengadili. Jadi al-muqsitu itu Allah akan membela orang-orang yang teraniaya. Nah ini bahkan sering hadis sahih yang diutarakan ketika halal bihalal. Ini Rasulullah pernah bertanya, "Wahai para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu?" Nah, para sahabat kan mesti yang pemahaman bangkrut itu ya orang yang berdagang gulaane 1000 ternyata dijual hanya laku 500. Akhirnya rugi Pak Santo ya. Beli kendaraan bekas 9 juta dijual cuma 7 juta kan itu akhirnya lah itu kalau kendaraan 40 kan ruginya berapa juta, akhirnya kan bangkrut. Tapi Rasulullah bukan itu yang namanya bangkrut. Orang yang bangkrut itu besok di akhirat itu dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi pahala ini habis karena diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia juga pergi haji, tapi dia mengambil harta negara itu triliunan. Sehingga dia harus mengembalikan harta ini kepada seluruh warga negara yang ada di negara itu. Akhirnya puasanya habis, hajinya habis. Walaupun haji berulang-ulang, kalau dia mengambil hak orang lain, entah itu perorangan atau itu suatu negara, udah. Itulah orang yang namanya orang yang bangkrut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.